Silakan Mas Topli, mainkan. Oke, diketahui ada PT Senyum Bahagia Berseri yang merupakan perusahaan manufaktur, didirikan tanggal bla 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 dan memulai program pensiun. Intinya dia nyewa aktuaris nih, terus didapatkanlah sampai 31 Desember 2018 dari awal dia berdiri itu ada pas service cost sebesar 1,5 miliar. Nah, dari soal ini kita disuruh untuk membuat worksheet 19 dan tahun 2020. Nah, karena di sini hanya ada saldonya itu di 1 Desember di 2020, aslinya tahun 2019 itu belum ada saldo awal yang mengawali, jadi langsung ke pas service cost-nya. Nah, di sini pas service cost ditentukan sebesar service cost nanti masuk ke dalam annual pension expense. Dia di debit karena kan expense ya. Terus kemudian akan memengaruhi di kewajibannya. Di kewajibannya berarti kewajibannya nanti bertambah karena ada service cost-nya. Itu kan di kredit ya. Terus kemudian makanya ini di notasinya kita notasikan secara minus. Kemudian setelah kita memasukkan pas service cost, nah di sini selama tahun 2019 diketahui ada current service cost-nya itu sebesar 720 juta. Tadi kan pas service cost sampainya 31 Desember lah ya. Nah, ini yang untuk service cost yang dari 1 Januari sampai 31 Desember 2019 diketahui sebesar 720 juta. Nah, sama seperti tadi pas service cost-nya, service cost ini akan menambah si pension expense dan kemudian juga akan menambah si DBO, DBO-nya. Seperti itu. Karena kan dikreditkan liability. Terus kemudian habis itu ada yang namanya kita melihat ada yang namanya interest expense. Nah, interest expense ini kan sebenarnya dari saldo awal ya. Kan nggak ada saldo awalnya. Tenang, saldo awalnya ini sama dengan si pas service cost-nya karena pas service cost itu kan terjadi di sebelum 1 Januari 2019. Ya. Jadi di sini diketahui untuk obligation discount rate-nya itu sebesar 10%. Jadi langsung aja 10% dikalikan pas service cost-nya tadi. Itu diketahui sebesar 1,5 juta ya ini ya. 150 juta. Ini dia di debit. Kenapa di debit? Karena dia expense. Terus kemudian ini si expense ini juga nanti akan mempengaruhi si DBO karena kan akan menambah si obligasi tapi kewajibannya gitu. Terus kemudian di soal yang ini mana sih? Aku bingung sih. Interest revenue, ya, interest revenue di soal ini itu expected return. Nah, interest revenue karena di sini baru tercipta DBO, plan asetnya belum ada nih. Itu berarti interest revenue-nya kan berapapun kebijakannya ya tetap nol karena dia belum membentuk si plan asetnya. Nah, kemudian ada yang namanya dia mana sih tadi? Annual contribution. Annual contribution ini nanti dia kan berarti kan kontribusi, berarti si apanya yang membayar, si karyawannya yang membayar kan. Kontribusi ini, nah nih, annual contribution ini
akan mengurangi cash karena kan akan mengeluarkan cash. Nah, kemudian nah nih di sini nih akan membentuk si plan asetnya karena sudah ada kontribusi dari karyawannya. Seperti itu. Kemudian selain kontribusi di tahun 2019 ternyata dia juga mengeluarkan benefit nih si pensiunnya ini. Dia mengeluarkan benefit sejumlah 430 juta. Nah, pengeluaran benefit ini itu nanti kan akan memengaruhi yang pertama karena dia pembayaran benefit berarti kan harusnya si kewajibannya berkurang dan asetnya juga berkurang. Nah, gitu. Nah, kewajibannya kan jadi kan karena udah mengeluarkan benefit berarti ada kewajiban yang udah aku tunaikan gitu. Nah, makanya di sini si 430 juta itu dari sisi DBO-nya dia di debit karena kan mengurangi liability harusnya di debit dan kemudian di plan asetnya dia di kredit. Ya, seperti itu. Kemudian ada apa lagi nih? Ada yang namanya aset gain ini itu. Nah, aset gain di sini ini kenapa kok langsung 50 juta padahal kan actual return on plan asetnya karena balik lagi tadi yang di interest revenue kan dia ditetapkan karena belum ada plan aset yang dibentuk ya. Jadi kan masih nol. Terus kemudian tahu-taunya ada actual return sebesar 50 juta ya udah langsung aja diambil si 50 jutanya gitu. Actual return 50 juta nanti dia akan menambah si plan asetnya. Seperti itu. Ada aset berarti menambah plan aset. Nah, kemudian dari sini kita lihat dulu nih sebelum nentuin si liabilitas loss-nya ini, kita lihat dulu nih di atasnya ini berapa saldonya, kemudian nanti dibandingkan dengan si saldo akhirnya yaitu si 2 miliar. Seperti itu, didapatkanlah hasil 60 juta. 60 juta. Loss, ya. Jadi inilah yang nanti namakan di liabilitas loss-nya. Seperti itu. Kenapa liabilitas loss? Karena ini gitu. Karena kalau Utangnya ada peningkatan DBO kan jadi minus kan harusnya gitu. Ya. Seperti itu untuk yang tahun 2019. Di tahun 2020 sebenarnya cara-caranya hampir sama. Kita harus melihat yang ada di sini, terus menulisnya di sini. Nah, di tahun 2020 balance-nya itu menggunakan si balance terakhir di 2019. Nah, yang kita gunakan ini kan ditutup nih. Yang nggak ditutup kan nanti ini, yang masih dibawa ke tahun selanjutnya kan berarti OCI. Terus kemudian ini sama yang ininya. Ya, good. 2020 diketahui current service cost-nya itu sebesar 800 juta. Ya udah kita apain lagi lah ya. Berarti kan pensiun expense-nya bertambah 800, terus kemudian dia menambah juga si liabilitasnya di kredit sebesar 800 juta. Langsung aja Mas Taufik, kira-kira perbedaan antara 2020 2019 apa? Perbedaannya nanti di sini karena dia sudah mengenerate di plan aset, nanti di interest revenue-nya hanya, terus kemudian nanti untuk yang yang aset seperti itu. Asetnya kemana? Siap. Nah, gitu. Nah, untuk dari segi jurnalnya, nah ini kita bisa jurnal untuk yang di tahun 2012 nanti
pensiun expense-nya itu kan kita melihat dari sini pensiun expense-nya ada berapa sini. Nah, 2.220.000.000 dari sini 150. Terus kemudian untuk OCI-nya kita ambil dari di 10 juta kan ini. Terus untuk yang cash dan pensiun aset atau liability-nya itu kita ambil juga dari sini. Cash-nya dia akan keluar 2 miliar tadi, terus pensiun liability atau apanya itu ini 380 juta. Nah, untuk yang di jurnal 2020 kita nggak bisa langsung nih pakai yang ini karena ini balance-nya. Kita pakai yang penambahannya seperti itu. Oke, tinggal ditambahin atasnya aja ya. Gitu. Oke, sip. Ya, terima kasih Pak. Oke, thank you Mas Taufik. Waduh, kelompok 3 nih kelompok 4 nih ya. Oke, 3 atau 4 sih? Oke, kalau gitu, thank you very much. Insya Allah so far so good lah ya, nggak terlalu susah juga ini ya. Cuma memang ada concern terkait ini ya, notasi ya, itu harus hati-hati dan memang harus teliti juga dalam menaruh notasinya seperti apa. Kalau kredit maka harus minus dan sebagainya ya. Oke, itu aja. Kita foto dulu. 1, 2, 3. Halaman selanjutnya 1, 2, 3. Oke, thank you very much for your attention and until we meet again ya. Stay healthy dan jangan lupa juga untuk tetap waras ya. Tetap waras dan juga jaga kesehatan ya. Jangan terlalu diforsir, kuliah tinggalkan aja, yang penting kesehatan kalian. Kalau bagi saya seperti itu ya. Jadi silakan kalian semampunya aja kalau lagi sakit ya. Kesehatan kalian lebih penting dibandingkan kuliah ya, seperti itu ya. Terima kasih, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.